dan kita pakai routernya menggunakan controller GS yang udah versi 16. Tambah ya terus. Oke guys, hari ini mau share tentang pengenalan dasar yang saya ketahui penggunaan alat geotek Leica. Bukan berarti saya paling pintar, cuman ini adalah hal yang saya pelajari tentang tata cara penggunaan alat Leica GS16. Oke guys, jadi ini alat geotek buat kita melakukan pengukuran, perencanaan macam-macam, bisa perencanaan pembangunan, perencanaan pengukuran tanah, macam-macam. Jadi ini alat-alat yang biasanya diukur untuk kita membuat sebuah proyek besar, karena sesuai dengan harganya. Kalau ini dipakai untuk alat proyek kecil-kecilan, nanti malah nggak ada bisa memberikan sebuah hasil yang banyak untung untuk vendor pengerjanya, karena sombong amat. Karena alat ini kisaran harganya bisa sampai ratusan juta satu alat ini. Makanya dan alat Leica yang ini serinya seri untuk kontrolernya CS20, dan kita pakai routernya menggunakan controller GS yang udah versi 16. Tambah ya terus. Nah ini, jadi ini alatnya kita pakai untuk tambang besar, bukan tambang kecil-kecilan. Kalau tambang kecil-kecilan ini kembang emas sama perak tuh. Iya, emas sama kayak tambang tahi kalau. Nah ini. Jangan pede. Jadi banyak fitur-fitur yang udah tersedia di dalam controller Leica ini, berupa fitur membuat job atau proyek yang mau kita kerjakan. Bisa dikasih nama, nanti kalau pembuatan job di bagian sini, the tab here to create job. Teman-teman bisa klik OK pada bagian keyboardnya untuk membuat job. Jadi besoknya ditelepon pulang mamaku tuh, wah pas jadi disariki. Nanti teman-teman bisa bikin namanya di sini pada bagian nama, description-nya apa bisa isi. Yang penting saya sudah transfer duitnya. Tinggal pilih nanti, ada pilihan di atas macam-macam, ada coordinate system. Kalau ini kita udah settingan coordinate systemnya menggunakan koordinat sistem lokal. Oke guys, setelah bikin job, teman-teman semuanya bisa, sebelum membuat job bisa membuat desain di aplikasi Surpak, mungkin di laptop, ataupun mungkin bisa membuat desain manual di dalam alat ini juga bisa. Nah, tapi sebagai contoh di sini saya udah ada punya job desain untuk tahun 2020 atau yearly. Nah, bisa untuk membuka job ini bisa menggunakan tab bawah ini bagian measure. Coba kita klik OK. Di dalam sini bentuk gambarnya seperti line-line aja, tetapi udah ada makna-makna tertentunya. Nah, sebagai contoh untuk line-line yang warna ini, warna hijau ini adalah bentuk dari jalan atau ram jalan. Nah, dan untuk warna-warna yang ungu ini adalah area-area terluarnya. Nah, ini sebagai makna-maknanya. Nah, untuk membuktikan ini adalah sebuah ram jalan, kita bisa melihat bagian sini. Ini 3248 ini menjelaskan tentang elevasi dari ketinggian tanah tersebut yang mau kita desain. Jadi artinya pada bagian sini dari 32 ke 48 artinya adalah naik. Nah, ini. Makanya di alat Leica ini udah menyediakan untuk kita bisa menembak koordinatnya, menyediakan koordinat dan juga menyediakan elevasinya. Jadi bisa disinkronisasikan dengan apa yang ada di desain.
Jadi kita bisa mengikuti desain dari LTK ini juga. Dari mana kita mengetahui elevasi yang kita ketahui saat ini, kita bisa cek bagian sini. Sini menunjukkan elevasi di sini 91 untuk saat ini aktual yang kita injak ini. Sedangkan untuk desain yang diminta di sini ini ditujukan ke 80. Berarti 91 ke 80 masih ada sekitar 11 meter yang harus kita potong supaya disesuaikan dengan desain yang udah dibuat. Ini adalah mengenai desain yang udah kita buat di aplikasi software di laptop ataupun di komputer seperti Surpak dan aplikasi lainnya. Ini kita coba untuk membuat desain kita sendiri secara manual. Kita bikin job. Kita coba saja bikin jobnya adalah latihan. Lalu kita oke. Kita store. Oke, pada bagian latihan ini kita buka lagi measure. Pada bagian sini kita bisa pilih untuk measure, artinya menembak koordinat dan elevasi aktual sekarang yang kita injak. Tapi kalau kita mau bikin secara manual, kita bisa tekan lama pada bagian layar, kita bikin cat hair. Nah, di pada bagian sini misalnya kita mau membuat sebuah ram jalan dari misalnya aktualnya 32, elevasi 32. Kita oke, stop. Lalu kita bikin lagi di sebelah sini. Tekan lama lagi. Lalu cat hair lagi. Misalnya 32 ke 48, 16 meter. Setelah jadi, tekan titik-titik yang sudah kita buat. Oke. Lalu setelah tekan dua titik ini, kita tahan lama lagi di layarnya. Nah, di sini ada pilihannya banyak, ada delete atau menghapus titik ini, create line atau membuat line. Jadi yang pertama yang kita lakukan bisa untuk membuat line. Tadi kita udah tahu bahwa ada macam-macam makna-makna dari warna-warni line tersebut. Ini cukup line tipis ini, nah warnanya saja yang kita pilih. Karena tadi untuk ram jalan itu kode warnanya menggunakan warna ini ya, hijau atau biru muda ini ya. Nah, kita pilih oke. Lalu kita stop. Ini ada sebagai sebuah contoh. Lalu kita bisa mencek dari ram jalan ini. Dari ram jalan ini kita bisa mencek bagaimana ketinggian grid jalannya. Tekan lagi dua titiknya kita buat tadi, lalu tekan lama lagi pada bagian layar lainnya, pilih Cogo. Nah, di bagian sini kita ada pilihan inverse. Pilih inverse. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa di sini ternyata jarak dari titik yang kita buat adalah 22 meter. 22 meter dengan grid 70%. Berarti artinya ini bukan sebuah ram jalan tetapi mungkin ada sebuah potong tegak ya. Jadi untuk syarat membuat ram jalan kan kita sudah tahu bahwa dengan ketinggian 16 meter kita memerlukan jarak 200 meter untuk mendapatkan 8%. Nah, jadi bisa disesuaikan nanti bagaimana harus membuatnya, kita kasih jarak yang pas ya. Bagaimana bisa mengetahui jarak, kita bisa bikin di sini misalnya titik lagi, kita tekan titiknya, kita bisa pilih lagi, tekan titiknya, kita bisa pilih Cogo. Nah, di Cogo ini kita bisa bikin titik baru dengan cara di just bring and this from point yang sudah ada ya. Kita tekan ini. Di sini kita bisa milih misalnya tadi dari 32 kita mau bikinnya sampai dengan 200 meter.
di offsetnya sampai dengan 200 meter ya. Lalu di sini pilih derajatnya, kita mau ke arah mana, misalnya di sini di arah 260 derajat. Lalu kita pilih, kita coba lihat dulu ke tab 3 dimensi pivot, pencet back aja. Nah, kita bisa lihat arahnya adalah ke atas, kita bisa kecilkan. Nah, itu adalah arahnya untuk mendapatkan tadi 8%. Lalu kita pilih kalkulasi, dari 32 kita minta untuk 48, kita pilih store. Nah, lalu untuk memastikan lagi bagaimana ini grade-nya dapat atau enggak, kita cek lagi. Kita tekan lagi pada titik yang sudah kita buat, lalu kita tekan pada titik yang kita udah adjust dari titik yang kita buat. Tekan lama, tadi sebelumnya bisa bikin lane dulu. Setelah bikin lane baru kita cek bagian cogonya, tapi kita langsung cek bagian cogo karena udah tahu ya. Tinggal pada bagian titik ini. Oke, cogo import. Nah, udah kita pastikan bahwa jarak 200 meter dengan ketinggian beda tinggi 16 meter mendapatkan grade 8% yang standar di banyak perusahaan ataupun banyak standar untuk ketinggian sebuah ram jalan. Oke, terima kasih untuk tutorialnya, sedikit sebagai pengenalan bagaimana penggunaan alat Leica sebagai dasar ya. Terima kasih. Jangan lupa tonton lagi video kita, like dan subscribe ya guys.